Dan kandungan dari kitab Al-Qawaidul Arba' ini, kaedah-kaedah yang 4 ini, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, isinya adalah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatut syirk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu kitab yang baru, melanjutkan bahasan kita yang sudah selesai, yaitu Syarah Al-Usul Al-Thalatha karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mempelajari tentang 3 pertanyaan yang akan dilayangkan kepada semua kita nanti di alam barzakh, yaitu tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan karangannya dengan kitab yang berjudul Al-Qawaidul Arba', kaedah yang 4. Dan dalam perkara atau dalam kitab ini atau dalam karangan beliau kali ini, beliau fokus kepada salah satu di antara bahasan al-usul al-thalathah, yaitu al-imanu billah, berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fokus kepada perkara tauhid. Kitab ini fokus kepada perkara tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Agar semua kita bukan cuma tahu siapa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kemudian kita mempersembahkan amal ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu kaedahnya
agar kemudian kita tidak terjerumus kepada lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah tauhid, adalah tujuan semua kita diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Dan ibadah tidak pernah akan sah kecuali dia betul-betul mempersembahkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dia lakukan, baik itu berkaitan dengan amal hati, amal lisan, atau amal anggota badan, harus dia persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Itulah tauhid, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Nah, kitab ini yang tentunya insyaallah tidak panjang, tidak sepanjang Al-Usul Ats-Tsalatsa, Qawaidul Arba', dengan syarahnya ini yang kita akan baca dari syarahnya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hanya 45 halaman kurang lebih. Dan alhamdulillah sudah ada terjemahannya pula, dan insyaallah kita akan bagikan terjemahannya tersebut untuk semua pemirsa insyaallah yang mengikuti pengajian ini. Walaupun tahap awal ini di satu tempat saya pesan 200, di tempat yang lain cuman ada stok 50. Rencana saya tentunya tahap awal ini pengennya 500. Mungkin 250 kitab kita bagikan di Banjarmasin, dan mungkin 250-nya kita akan bagikan untuk Banjarbaru dan Martapura. Tampilannya seperti ini, dan tentunya jauh lebih tipis dibandingkan syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa. Dari syarah Usul Iman pun lebih tipis juga, karena bahasan aslinya saja hanya 45 halaman. Terjemahannya ada 2 kali lipat lah, kurang lebih 2 kali lipat, 94 halaman. Insyaallah mudahan ini paketnya segera datang. Akhirnya sebelum Rebu depan kita sudah bagikan kitabnya untuk semua pemirsa sekalian yang mengikuti pengajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Artinya secara global tentang tauhid dan syiriklah kitab ini berbicara. Dan pada kesempatan pertama kali ini kita ingin sebutkan muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan bagaimana kemudian syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala tentang muqaddimah beliau ini. Oke, kita mulai saja. Bismillah. As'alullahal karim rabbal 'arsyil 'azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adhnaba istaghfara fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Pengarang menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala dalam matannya, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita bahas panjang tentang definisi Bismillahirrahmanirrahim di pembahasan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Tidak kita ulang. As'alullahal karim, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabbal 'arsyil 'azim, pemilik 'arsy Allah Subhanahu wa taala yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala menolongmu di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu mubarakan, diberkahi, aina ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu
orang yang jika diberi dia bersyukur. Wa idza btuliya sabara, dan jika dia diuji dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan jika dia berdosa dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah, karena sesungguhnya 3 hal tersebut, diberi bersyukur, diberikan ujian bersabar, berdosa kemudian istighfar dan bertobat minta ampun, unwanus sa'adah, ia adalah yakni inti kebahagiaan. Inilah matan untuk muqaddimah hari ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lebih kepada doa. Beliau mendoakan semua pembaca. Sama seperti syarah al-usul al-thalatha, ketika kita baca matan pertama kali, juga beliau menyebutkan dengan doa. Artinya beliau mendoakan untuk semua pembaca, semua kita yang sedang belajar, para penuntut ilmu. Apa doa beliau? Beliau kemudian tentunya di awalnya menyebutkan dengan yakni bertawassul dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung. Apa doa beliau untuk kita? Apa doa beliau untuk semua kita para pembaca dan para penuntut ilmu? Agar Allah Subhanahu wa taala menolongmu di dunia dan di akhirat. Kita akan baca nanti syarahnya. Agar Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dimanapun kamu berada. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang jika diberikan nikmat dia bersyukur, yang jika diberikan ujian dia bersabar, yang jika dia berbuat dosa dan kesalahan istighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 hal ini, kata beliau, inti sebuah kebahagiaan. Dapat nikmat bersyukur, ada ujian hadapi bersabar, dan kemudian ketika berdosa segera rujuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah matan yang beliau sebutkan pada muqaddimahnya. Berikut keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, hadhihi al-qawaidul arba' allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah kitab Al-Qawaidul Arba', kaedah yang 4 yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Wal qawaid, dan qawaid jam'u qaidah, jamak dari kata bahasa Arab qaidah, atau sudah menjadi bahasa Indonesia kaedah. Apa artinya? Wal qaidatu hiya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsirah aw furu'un katsirah. Satu pondasi, satu asal, satu tiang yang darinya kemudian keluar cabang yang begitu banyak. Itulah arti kaedah. Satu pondasi, satu prinsip. Kalau istilah pohon, satu batang. Yang kemudian darinya keluar begitu banyak cabang. Itulah kaedah. Itulah al-asl. Dan biasa juga kemudian kita definisikan dengan prinsip. Wallahu a'lam bishawab. Wa madmunu hadhihi al-qawaid al-arba' allati dzakaraha asy-syekh rahimahullah taala ma'rifatu at-tauhid wa ma'rifatu asy-syirk. Kata Syekh Shalih Fauzan, dan kandungan dari kitab Al-Qawaidul Arba' ini, kaedah-kaedah yang 4 ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, isinya adalah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirk. Pengetahuan akan tauhid dan pengetahuan akan syirik. Artinya kita akan mempelajari
tentang tauhid dan kesyirikan, tentang tauhid dan musuhnya, tentang tauhid dan antonnya atau lawannya. Karena Anda akan bisa betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda tahu lawannya. Anda akan bisa melawan iblis dengan semua tipu dayanya ketika Anda kemudian tahu juga kelemahannya dan juga kelebihannya. Dari kelebihannya kita menjaga diri, dari kelemahannya kita bisa nyerang. Layaknya sebuah peperangan. Al-Musyahidun al-Kiram, kata Syekh, dan kandungan kitab ini yang dikarang oleh Syekh ini adalah bagaimana semua kita nanti akan belajar, mengetahui, berilmu tentang tauhid dan syirik. Wa ma hiya al-qa'idah fi tauhid? Wa ma hiya al-qa'idah fi syirik? Dan kita juga akan pelajari apa itu kaedah dalam bertauhid. Apa juga kemudian kaedah dalam kesyirikan. Agar kita betul-betul bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal ibadah kita. Dan agar semua kita terhindar dari lawannya yaitu kesyirikan. Kita harus tahu kaedahnya. Karena jika seorang telah bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, keutamaannya begitu banyak. Keutamaan di dunia ketika dia hidup, keutamaan ketika ditegakkan hari kiamat, keutamaan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, keutamaan ketika banyak untuk orang-orang yang bertauhid. Tapi sebaliknya juga kita akan belajar kalau misal na'udzubillah seorang terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah, kengerian demi kengerian, kesengsaraan demi kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Kita harus tahu kaidahnya agar tidak terjerumus. Ingat seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kana nas," adalah manusia dulu, selalu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kebaikan dan kebaikan. Aku bertanya tentang keburukan. Aku bertanya tentang sebaliknya. Supaya apa? Supaya aku tidak terjerumus ke dalamnya. Anda belajar tauhid, bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan agar tidak terjerumus kepada syirik. Anda belajar apa itu syirik dan apa kaedah-kaedahnya agar Anda tahu dan tidak terjerumus ke dalam. Lianna katsiran minan nas yatakhabbatuna fi hadainil amrayn. Kata Syekh Shalih Fauzan, karena banyak manusia disebutkan di sini istilah beliau, kalau kita kemudian nukil juga istilah dari sabda Nabi Muhammad. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu pada dua nikmat tersebut. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Perhatikan sabda Nabi Muhammad, kathirun minan nas, banyak manusia. Kata Syekh Al-Utsaimin menerangkan dalam syarahnya, berarti yang tidak tertipu pun banyak. Artinya 50-50. Yang tertipu akan dua nikmat tersebut banyak karena istilah yang Nabi Muhammad gunakan katsirun minan nas. Berarti yang tidak tertipu juga banyak. Ini sama. Kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna katsiran minan nas, karena banyak manusia yatakhabbatu. Artinya ini akan juga maknanya 50-50. Banyak yang yatakhabbat. Apa itu yatakhabbat? Kita akan terangkan berikut. Dan banyak yang tidak yatakhabbat. Yatakhabbat dalam kamus bahasa Arab yang ulun baca, di antara maknanya adalah fi'lu syai'i atau ada'u syai'i ashwa'iyan. Melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu random. Apa itu random? Acak, ngawur, semerawut. Kalau dalam makna ini enaknya diterjemahkan serampangan. Karena banyak manusia ngawur aja ya. Karena banyak manusia
Kata beliau, yatakhabbatuna fi hadainil amrayn. Mereka ngawur pemahamannya dalam dua perkara ini. Kaidah tauhid dan kaidah syirik. Yatakhabbatuna fi makna tauhid ma huwa. Mereka ngawur bahasa Indonesia enggak sih? Atau bahasa obrolan? Bahasa obrolan ya. Serampangan enak ya. Serampangan kayaknya bahasa Indonesia. Yatakhabbatuna fi makna tauhid ma huwa wa yatakhabbatuna fi makna syirik. Mereka memaknai tauhid secara serampangan. Mereka memaknai syirik juga serampangan. Asywa'i, random, acak. Semau gue. Nah itu yang enak lagi tuh. Semau gue. Kullun yufassiruhuma ala hasbi hawa. Kata Syekh Shalih Fauzan, setiap mereka menafsirkan, menerangkan kaidah tauhid dan kaidah syirik menurut hawa nafsu. Walakin al-wajib. Akan tapi yang wajib adalah annana narju'u fi ta'qidina ilal kitabi was sunnah. Liyakuna hadha at-ta'qid ta'qidan sahihan saliman ma'khudhan min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi hadainil amraynil 'azimain at-tauhid wasyirik. Padahal kewajiban kita adalah enggak boleh memaknai tauhid kaedahnya, tidak boleh memaknai syirik dan juga kaedahnya semau hawa nafsu kita, semau kita, semau gue dan semau elu, enggak boleh serampangan. Yang wajib kata Syekh, kita mengembalikan penetapan apa itu akidah, apa itu kaedah dalam bertauhid, apa itu kaedah dalam kesyirikan, itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Liyakuna hadha ta'kid, agar kemudian penetapan kita ini ta'kidan sahihan saliman ma'khudhan min kitabillah wa sunnati rasul. Agar kemudian penetapan kita akan kaedah tauhid dan kaedah syirik betul-betul menjadi penetapan yang sahih, benar, salim, lurus, ma'khudh, diambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Harus kedua itu kita kembali. Apalagi dalam perkara yang sangat agung, apalagi dalam dua perkara yang agung ini, tauhid dan lawannya syirik. Maka kita harus menetapkan kaedahnya, kata Syekh Shalih Fauzan, dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kemudian dengan mau kita dan dengan hawa nafsu kita. Wa Syekh rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawa'id min indihi aw min fikrihi kama yaf'alu dhalika kathirun minal mutakhabbitin. Wa innama akhadha hadhihi al-qawa'id min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Kata Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan kaedah-kaedah ini dari dirinya, dari pemikirannya, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang yang yatakhabbat tadi, mutakhabbit. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan untuk para pemakan riba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kama alladzina yakuluna riba la yakuluna illa kama yakul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Al-Baqarah ayat berapa itu? Orang pemakan riba itu seperti orang yang yakni jatuh terjungkal. Terjungkal tuh ke belakang kan? Iya. Kalau nyungsep kan ke depan ya? Iya. Tapi jatuhnya itu setelah kerasukan setan. Anda kalau pernah lihat, jangan lihat sih ya. Orang kalau dulu ibu saya, semoga Allah merahmati beliau, itu ketika kena serangan itu betul-betul yakni terjungkal dari kursinya, saking kerasnya. Ini enggak. Orang pemakan riba itu seperti orang kerasukan syaitan dan jatuh terjungkal.
Perhatikan di situ Allah juga menggunakan kata yatakhabbat. Kan nggak ada kemudian jantung terjungkal, keren gitu ya. Wah, saat nggak ada. Mesti asywa'i, random jatuhnya. Makanya memang tergantung siyak makna yatakhabbat. Dalam hal ini kita terjemahkan dengan orang yang memaknai dengan serampangan, asal-asalan, random. Kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 4 kaidah ini bukan dari dirinya, bukan dari pemikirannya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang yakni serampangan tadi. Wa innama akhadha hadhil qawaid, kan tapi sebaliknya. Beliau mengambil kaidah-kaidah ini dari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sirah Nabi Muhammad SAW. Karena nanti akan kita terangkan bagaimana kemudian kesyirikan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW kala itu bersama orang-orang kafir Quraisy. Makanya disebutkan dengan sirahnya. فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْقَوَائِدِ وَفَهِمْتَهَا سَهُلَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْرِفَةَ التَّوْحِيدِ الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. Hasilnya nanti ketika kita mempelajari ini dan selesai, dan ingat al-musyahidun al-kiram, siapapun di antara kita yang kemarin ikut belajar al-usul ats-tsalatsah, ketika selesai ya jangan ditinggalkan begitu saja, apalagi udah selesai nih, enggak baca-baca lagi. Ada saja perkara kita kemudian yang lupa, hingga kemudian teringat kembali. Nah ini nih kalau udah selesai, kata beliau, fa idza arafta hadzal qaid, dan jika kamu mengetahui kaidah-kaidah ini. Apa itu? Belum, kita akan bahas nanti. Ini masih sedang bahas muqaddimah. Wa fahimtaha, jika kamu tahu kaidah-kaidah ini dan kamu memahami kaidah-kaidah ini, sahula alaika ba'da dzalik, maka akan mudah untukmu setelahnya mengetahui tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitabnya. Kita akan paham nanti betul-betul apa itu tauhid yang semua rasul diutus untuk yakni menyerukan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan telah kami utus pada setiap umat, waktu, generasi, zaman seorang rasul. Agar apa? Agar dia menyeru, u'budullah, sembahlah Allah saja, sembahlah Allah semata, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Udah kita bahas. Artinya semua dakwah Nabi dan Rasul, ingat, Nabi dan Rasul memiliki begitu banyak muhimmat, begitu banyak yakni wadhaif atau tugas. Tapi ingat, tugas mereka sama. Di antaranya ad-da'watu ilallah, menyuruh orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda, kata Syekh kita, telah mengetahui kaidah-kaidah ini, yang 4 kita akan bahas. Memahami kaidah-kaidah ini 4 yang kita akan bahas. Maka akan mudah untukmu, mudah untuk kita memahami apa itu tauhid. Yang tentunya dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Al-musyahidun al-kiram, Al-Quran, inti Al-Quran itu al-imanu billah. Ya, Al-Quran isinya yakni hanya saya katakan tauhid, cerita-cerita, hukum-hukum. Inti bahasan Al-Quran itu tauhid, cerita-cerita, dan hukum-hukum. Makanya disebutkan keutamaan surah Al-Ikhlas, disebutkan thuluthul Quran, ta'dilu thuluthal Quran. Dia layaknya sepertiga Al-Quran, karena sepertiga Al-Quran itu tentang tauhid. Tapi tahukah Anda
Setiap halaman yang Anda baca dalam Al-Quranul Karim, setiap halaman nih, minimal Anda akan dapatkan, ini minimal ya, Anda akan dapatkan 20-an. Minimal 20. Lafdzul jalalah Allah atau asma dan sifatnya. Cek aja. Buka Quran sekarang, hitungin. Allah, Allah, Ghafur Rahim, Sami Alim, Allah, Allah. Mesti minimal 20. Kenapa? Inti Al-Quran, al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mengerti kaidah-kaidah ini, Anda faham kaidah-kaidah ini, maka Anda akan mudah memahami tauhid yang dengannya para rasul diutus. Anda akan mudah memahami Al-Quranul Karim yang dengannya kemudian Nabi Muhammad diberikan mukjizat dengan Al-Quran. Ya, kalau Anda sudah faham. Apa itu? Ya, kita ikuti. Karena kalau misalnya secara kasar gitu yang bagian muqaddimah ini ada 4 saya lihat. Dan kemudian bagian kaidah ada 4. Kalau bisa diringkas 8 pertemuan, tapi ya nggak bisa begitu. Minimal mungkin 16 pertemuan atau lebih, supaya kemudian kita memaknainya lebih dalam lagi. Toh kemudian ulun pribadi juga nggak ngalor ngidul yang jauh, nggak. Tapi ya nggak bisa cepet-cepet. Kayak Al-Usul Ats-Tsalatsa, syarahnya kita baca dari 2014. 6 tahun kita baru selesai. Kurang lebih 6 tahun. Dari Maret 2014 sampai Maret 2020. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentunya di sela-selanya ada kosong, ada berhalangan. Ya tentunya ada masalah-masalah lah ya. Oke. Dan jika engkau mengetahui dan memahami kaidah-kaidah ini, kata Syekh Shalih Fauzan, maka akan mudah untukmu juga mengetahui kesyirikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti syirik ini dan menyebutkan bahayanya dan madaratnya dunia akhirat. Anda akan tahu, semua kita akan tahu. Kita akan tahu tauhid yang dengannya para rasul diutus. Hingga kemudian ibadah kita benar. Dan kita juga akan tahu apa itu syirik. Karena ini sangat Allah. Ya, karena ini satu-satunya dosa yang tidak boleh kita lakukan. Jangan pernah kita lakukan. Dia dosa besar yang paling besar. Dia menghancurkan semua amal kalau syiriknya besar. Kalau kemudian sampai meninggal belum sempat bertobat, Allah nggak ampuni. Dan kemudian Allah haramkan untuk pelakunya surga dan bagian neraka dan nggak bisa ditolong. Wah, udah berapa tuh? Keburukan demi keburukan. Kesengsaraan demi kesengsaraan. Kengerian. Bahaya. Untuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Dosa besar yang paling besar. Kalau syiriknya besar yang dilakukan, setelah ditegakkannya hujjah, menghancurkan semua amalnya, mengeluarkan dia dari Islam. Meninggal belum bertobat, Allah nggak ampuni. Kemudian di Al-Maidah 72, Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya neraka. Orang kalau masuk neraka, ada saja kemudian yang bisa ditolong dengan syafaat para nabi, para rasul, orang saleh. Ada yang bisa ditolong ketika masuk neraka. Tapi untuk pelaku syirik, tidak ada yang bisa menolong untuk yang berbuat syirik. Nggak bisa ditolong. Nabi nggak bisa tolong Anda kalau Anda meninggal di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lain. Ingat ya, yang meninggal dan kemudian masih berbuat kesyirikan. Nah, Anda kalau paham kaidah-kaidah ini yang kita akan bahas dalam pengajian ini, mudah untuk Anda memahami tauhid yang dengannya Allah mengutus semua rasulnya. Mudah untuk Anda memahami syirik yang Allah Subhanahu wa taala berikan wanti-wanti keras. Lo terangkan tentang bahayanya, kemadaratannya dunia akhirat. Anda akan tahu dengan mudah. Agar Anda tidak terjerumus. Agar semua kita tidak terjerumus. Wa hadha amrun muhimun jiddan. Wa huwa alzam alaika min ma'rifati ahkamis salati waz zakati wal ibadati was sairil umurid diniyah.
Lianna hadha huwa al-amru al-awwali wal asas. Lianna as-salata waz zakata wal hajja wa ghayraha min al-ibadati la tasihhu illa idza lam tubna ala asl al-aqidati as-sahihah. Wa hiya at-tauhid al-khalis lillahi azza wa jalla. Dan ini kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan adalah perkara yang sangat penting. Muhim, penting, jiddan, sangat. Dan ini ada tambahan ringan ya. Untuk siapapun di antara kita yang baru-baru belajar bahasa Arab. Saya juga dulu gitu ya. Makanya yakni bagus sekali beberapa pesantren, lembaga pendidikan, universitas gitu ya, ketika mereka ingin mengajarkan bahasa Arab, tenaga pengajarnya native speaker, orang Arab langsung. Biar kita tahu penggunaan-penggunaan yang tepat, idiom-idiom yang tepat. Di antaranya jiddan. Terkadang kemudian tidak tertulis dalam yakni kitab-kitab tentang kaedahnya, tapi kita tahu dari bagaimana orang Arab berbicara. Kata afwan itu nggak bisa ditambahi jiddan. Kan kita pengennya tuh maaf banget gitu ya, maaf banget ya. Tapi nggak bisa di bahasa Arab Anda pakai afwan jiddan, nggak enak di sini ya. Orang Arab juga, apaan nih? Iya kan mereka tidak sebutkan itu. Itu bahasa Arab, bahasa Indonesia yang diarabkan aja. Bahasa anak pesantren lah ya. Bahasa slangnya anak pesantren. Wallahu a'lam. Atau misalnya terus terang. Saya mengatakan ini terus terang. Dalam bahasa Arab, aqulu laka bis-sarah. Saya ingin mengatakan kepada kamu terus terang. Aqulu laka bis-sarah atau aqulu bis-sarah. Tapi kalau Indonesia diarabkan, aqulu laka istamir munir. Ini rusak bahasa Arab, ini rusak. Aduh, jangan gitu. Ini tambahan ringan saja. Tidak semua kata kemudian bisa Anda tambahkan jiddan. Di antaranya afwan. Afwan jiddan Ustaz. Aduh, nggak bisa. Nggak enak di sininya. Kenapa? Tidak seperti itu mereka berbicara. Tapi boleh. Boleh-boleh aja. Semua Anda. Oh, bahasa Arab aja rusak sama orang-orang. Iya kan? Sama TKI gitu ya. Sama dari negara lain juga. Wah. Bahkan para syekh mengatakan mereka yang harus menurunkan level bahasa. Mereka harus ikut bahasa slangnya, yakni para pekerja. Aduh, saya ingat sekali dulu ya, naik ke omprengan gitu ya, bersama Ustadz Rizal Yulia, mungkin semua Anda juga kenal. Kita pengen ke Masjid Nabawi. Supirnya waktu itu kalau nggak salah, bukan supir ya, kita sedang berbelanja kalau nggak salah. Dia bertanya kepada Ustaz Rizal, berapa lama kamu belajar bahasa Arab? Ya beliau sebutkan, kita belajar di pesantren 6 tahun kan. 3 tahun mutawassithah, 3 tahun idat mu'allimin. Wah, kamu belajar bahasa Arab 6 tahun? Saya 3 minggu. Oh, kurang ajar. Tapi bahasa kamu rusak. Tapi iya. Oke, lanjut ya. Sedikit tambahannya. Tapi inilah penggunaannya. Wa hadza amrun muhimun jiddan. Kata beliau, ini perkara penting sekali. Mengetahui kaidah tauhid, mengetahui kaidah syirik, ini perkara penting sekali kata Syekh. Amin. Masuk nggak suaranya? Masuk ya. Anak-anak bermain. Syukur mereka nggak main petasan pemirsa. Masih main biasa lah. Wa huwa alzam 'alaika min ma'rifati ahkamis salati waz zakati wal ibadati wasairil umurid diniyah. Dan perkara ini mengetahui, memahami kaidah tauhid, kaidah syirik, kata beliau alzam 'alaik. Atau disebutkan di sini bisa juga dengan ulzim 'alaik. Aku lazimkan kepadamu, aku haruskan kamu. Atau alzam alaik, lebih layak, lebih lazim untuk kamu pahami, pelajari. Daripada kemudian kamu mengetahui hukum-hukum salat, zakat, ibadah-ibadah, dan semua perkara agama. Ini paling penting. Itu penting juga. Hukum salat ya penting, zakat penting, semua ibadah, semua perkara agama penting. Tapi ini yang lebih lazim untukmu.
bisa ulzim alaik atau alzam alaik. Ulzim alaik artinya saya lazimkan kamu untuk kemudian mengetahui perkara ini, atau ini lebih layak, lebih pantas, lebih lazim untuk kamu pahami lebih dulu dibandingkan yang lain. Memahami kaedah yang nanti tentunya darinya akan keluar begitu banyak cara. Lianna hadha huwal amrul awwali wal asas, karena inilah perkara yang pertama dan pondasi. Lianna salata waz zakata wal hajj wa ghairaha min al ibadat la tasihhu idza lam tubna ala asl al aqidati sahih. Karena salat, zakat, haji dan yang lainnya dari semua peribadatan tidak akan sah jika tidak dibangun di atas aslul aqidah as-sahih, tidak dibangun di atas prinsip pondasi akidah yang benar. Percuma salatnya. Kenapa? Berbuat syirik. Kan gitu. Percuma salatnya. Kenapa? Enggak tauhid. Makanya kenapa ini yang lebih layak dan lebih pantas untuk kita pelajari, untuk kita ketahui dan kita fahami. Karena kata beliau, salat, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain tidak akan sah kalau tidak dibangun di atas prinsip akidah yang benar. Akidahnya menyimpang, oh selesai. Salatnya nggak benar, ibadah-ibadah yang lain nggak akan benar. Kenapa? Akidahnya salah, prinsipnya salah, pondasinya salah, batangnya nggak kuat, rantingnya ambrol. Wahiyat tauhidul khalisulillah, dan ia adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan khalis murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inti. Anda faham bagaimana cara mengesahkan Allah? Anda faham kemudian bagaimana agar terhindar dari kesyirikan kepada Allah? Ini adalah pondasi akidah yang benar. Hingga kemudian ibadah-ibadah kita yang banyak itu benar. Kenapa? Prinsipnya bagus, prinsipnya kuat, akarnya menghujam. Kenapa? Karena lurus. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan sedikit tambahan. Waqad qaddama rahimahullahu li hadhihi al-qawaid al-arba' bi muqaddimatin 'azimatin fiha ad-du'a'u li talabatil ilm wa tanbihu 'ala ma sayaquluhu haitsu qala. Dan beliau rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan muqaddimah untuk kaedah-kaedah yang 4 ini untuk memahami tauhid dan syirik, dengan muqaddimah, dengan pembukaan yang agung, bagus, luar biasa. Yaitu apa? Di dalamnya terkandung doa untuk para penuntut ilmu, untuk semua kita yang sedang belajar sekarang ini. Beliau doakan ini. Dan beliau kemudian wa tanbih ala ma sayaquluh, dan beliau berikan yakni tanbih, peringatan akan apa yang beliau akan sampaikan. Dan sudah kita sebutkan tadi di awal. Saya ulang kembali dan kita akan tutup dengan itu. As'alullahal azim. Kebalik nih. As'alullahal karim. Rabbal arshil azim. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menolongmu di dunia dan di akhirat. Kalau sudah ditolong sama Allah, selesai sudah. Kenapa? Allah yang nolong dunia akhirat. Ini doa beliau untuk semua kita para penuntut ilmu. Satu karangan dengan muqaddimah doa untuk para pembacanya. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah menjadikan kamu insan yang selalu diberkahi dimanapun kamu berada. Oh, udah berkahi. Tadi pagi tuh yang temenan sama saya, tadi pagi saya posting kan tentang keberkahan. Makna berkah itu al-khairul katsir wa dawamuh, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan dalam banyak hal itu bisa terjadi. Kita akan baca nanti dari keterangan Syekh. Kita hanya menutup dengan matanya saja dulu. Agar Allah menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan agar Allah menjadikanmu orang yang jika diberikan nikmat dia bersyukur. Wa idza btuliya sabar, dan jika diberikan ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan jika dia berdosa dia minta ampun atau minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa inna hadhihi thalath hiya unwanus sa'adah. Karena 3 perkara ini inti dari kebahagiaan. Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian hadapi dan bersabar, dan ketika berdosa minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa kita sebutkan. Syarah untuk muqaddimah beliau belum kita baca. Kita hanya memberikan sedikit muqaddimah dari Syekh Shalih Fauzan untuk muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Hari ini hadiahnya apa, Pit? Mushaf masih ada enggak, Pit? Ada berapa mushaf, Pit? Mushaf biasa. Ada berapa, Pit? Yang 2 itu sini. Insyaallah kita akan berikan mushaf dulu ya. Untuk siapapun yang bertanya dan saya baca tentunya. Mushaf Madinah, bukan mushaf terjemah. Mushaf Madinah. Semuanya mushaf Madinah. Oke. Masih banyak yang kita baca berapa ya itu yang dapat ya. Minimal 5 lah ya. Oke. Kita dari Rifkon dulu atau gimana nih? Kemarin sudah dari Rifkon ya. Dari yang masuk ke nomor ini dulu aja ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana cara mengajari anak tentang tauhid sejak usia dini. Ya sekarang. Dari sekarang. Anak Anda umur berapa? Kalau anak Anda sudah umur tamyiz 7-8 tahun, saya katakan sudah enggak telat banget, cukup telat ya. Karena di umur 5 dan 6 tahun mereka sudah bisa Anda tanamkan tauhid. Karena mereka di umur 5-6 tahun sudah faham. Walaupun nanti pertanyaannya akan cukup runcing. Anda harus siap dengan pertanyaannya. Saya ingat sekali pertanyaan anak saya itu. Kenapa Allah tidak kelihatan? Kenapa Allah ciptakan iblis? Waduh, pertanyaan umur 5-6 tahun udah begitu. Artinya kita sebagai orang tua harus siap. Kita sebagai orang tua khususnya para bapak harus siap. Kita berilmu tentang agama kita. Pelan-pelan belajar. Sejak mereka mulai faham, saat itulah Anda tanamkan. Bayangkan, perhatikan sabda Nabi Muhammad ketika beliau mengatakan kepada seorang anak kecil. Nabi Muhammad saja mengatakannya gulam. Wahai gulam, kata Nabi Muhammad, wahai anak kecil. Disebutkan di situ tentunya gulam maksudnya adalah anak yang mumayyiz, 7-8 tahun. Dan si anak itulah yang kemudian menjadi sahabat yang meriwayatkan hadisnya. Dan Nabi Muhammad ajarkan di hadis itu bahkan sampai level tentang takdir. Bukan lagi tauhid, iman kepada Allah. Sampai level takdir Nabi Muhammad terangkan ke anak kecil. Apalagi perkara iman kepada Allah. Maka Anda harus mengilmui minimal 4 hal. Agar Anda bisa mengajarkan kepada anak Anda atau anak-anak kita. 1. Tentang iman kepada Allah tentunya. Dan Anda bisa rujuk kajian ulun di Syarah Ushulul Iman, khususnya iman kepada Allah. Ada 4 perkara minimal yang harus kita fahami dan darinya kita kemudian mengajarkan ke anak-anak kita. Apa itu? Beriman akan keberadaan Allah. Allahnya itu ada. Dan Anda harus buktikan itu dengan dalil-dalil yang mudah mereka fahami dan kemudian mereka menerima. Allahnya itu ada. Baru kemudian pembagian tauhid yang 3. Beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma dan sifat Allah. Apalagi berkaitan dengan uluhiyah Allah. Bahwasanya semua ibadah kita ini harus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudahan bisa dirujuk videonya yang jelas. 4 perkara ini Anda harus mengilmuinya dan nantinya Anda bisa mengajarkan. 4 hal yang paling inti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda bisa tanamkan itu ke anak. Allahnya itu ada. Dan kita mengimani akan rububiyah Allah. Allah maha segalanya. Mencipta, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, maha yang lain.
Kemudian semua ibadah kita harus kita persembahkan hanya kepada Allah. Karena yang menciptalah yang layak untuk disembah. Dan baru kemudian masuk asma dan sifat. Dan cukup berat untuk perkara ini. Untuk anak kecil. Tapi harus. Pelan-pelan. Sejak dini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana kita mengajari anak tauhid sejak dini. Kitanya harus faham dulu. Dan ketika anak sudah mulai faham. 7-8 tahun. Anda sudah memulainya. Wallahu a'lam bishawab. 2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sering ditawari makanan sama teman. Kalau saya tidak mau, biasanya dia maksa atau menakut-nakuti dengan istilah, ayo ambil sedikit nanti kepuhunan. Di tulisannya ini nanti kepohonan. Jadi kalau nggak makan naik pohon. Atau keluar pohon. Kualat. Ya. Atau dapat celaka lah istilahnya, gampangnya kepohonan itu. Nanti kalau terjadi sesuatu di jalan. Kalau saya mengambil sedikit untuk menyenangkan dia, apakah ini termasuk syirik? Tentunya tidak. Dikasih ambil. Dikasih ambil. Karena apa? Dia sedang memberi, maka ketika Anda menerimanya, maka Anda membahagiakan dia. Dan untuk yang memberi, nggak usah tambahkan embel-embel ini. Jangan kaitkan kemudian kemadharatan dengan makanan yang Anda beri. Apa hubungannya? Nggak ada hubungan. Kalau nggak makan nanti jatuh di jalan. Kecuali betul-betul ya. Perutnya, Anda tahu perut teman Anda ini kosong sekali. Anda beri, dia nolak-nolak. Anda bisa ngomong, nanti kamu pingsan loh. Kan bisa, kenapa? Karena ada sebab-sebab. Karena ente lapar. Tapi kalau dihubungkan dengan sesuatu yang tidak ada korelasi. Kamu kalau nggak ambil, nanti kamu kualat. Kepuhunan bahasa Banjarnya. Kamu akan dapat celaka. Anda mengaitkan kemadharatan dengan sesuatu yang dilihat atau dengar. Dan hal ini adalah makanan. Ini tatoyur. Bagian dari kesyirikan. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau betul-betul terjadi, nanti tertanam. Iya juga ya, tak taunya ya. Nah itu. Jangan ya. Manfaat dan madharat itu dari Allah. Tugas kita hanya mencari sebab keselamatan, menghindar dari sebab-sebab kemadharatan. Sudah berusaha kita menghindar dan celaka juga, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian selalu merasa akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan banyak hal yang kita lihat atau kita dengar, berkaitan dengan angka tertentu, hari tertentu, pekan tertentu, bulan tertentu, warna tertentu, binatang tertentu akan celaka begini, akan celaka begini, akan mati. Macam-macam. Jangan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, wa ma minna illa. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali mesti kena bagian dari tatoyu. Ada aja. Di 1 dan 2 momen dalam kehidupan kita, mesti kita kena perkara tatoyur ini. Selalu merasa akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat atau kita dengar. Wa ma minna illa, kata Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali mesti kena perkara thayyib. Walakin yudhibuhullahu subhanahu wa ta'ala tawakkul. Akan tapi Allah akan menghilangkan perkara itu dan kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cari sebab keselamatan, hindari sebab kemudaratan dan bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. 2 ya, Bit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang sudah terbebas dari riba dan bertobat, apakah nanti saat kiamat tetap terjungkang kesurupan seperti yang Ustaz terangkan tadi? Enggak, ini maksudnya di dunia. Dan saya pernah merasakan itu. Anda kalau sudah makan harta riba, nasihat nggak masuk. Anda seperti kerasukan. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, nasihat teman, nasihat ini itu. Enggak, kenapa? Anda sudah kemakan.
Anda sudah seperti orang kerasukan. Na'udzubillah, kemudian membuat hati ini hitam hingga nasihat pun gak masuk. Di dunia. Maksudnya. Buruknya riba. Bahkan imbasnya terkadang bisa bertahun-tahun. Bahkan ketika sudah taubat pun. Tapi jika sudah bertobat ya selesai. Hitungannya di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kapan-kapan kita akan bahas ayat itu ya. Al-Baqarah akhir-akhir itu. Surah Al-Baqarah di akhir-akhir. Saya tadi hanya ingin menerangkan makna yatakhabbat itu tergantung konteksnya. Yang sedang kita bahas maknanya serampangan. Yang di firman Allah itu maknanya terjungkal disebutkan. Jatuh ke belakang, ya terjungkal ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kemudian harus kita baca tafsirnya lagi, apa yang dimaksudkan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kayak disentuh jin. Saya terjemahkan tadi dengan kerasukan. Kayak nggak sadar lagi udah. Apalagi kemudian masuk syubhat. Saya ini kan cari nafkah. Ini kan untuk anak istri. Ini kan kewajiban saya. Riba sedikit nggak apa-apa. Haram sedikit nggak apa-apa. Nah itu tuh. Dua kayak orang kerasukan. Nggak terima lagi nasihat. Kenapa? Syubhatnya yang masuk. Allah alam bisa. Semoga semua kita terbebas dari harta yang haram. Amin ya rabbal alamin. Dan yang masih bergumul dengannya segera kemudian bisa keluar ya. Kita ambil dari Rifkon 2 ya, biar adil ya. Dari Rifkon panjang-panjang amat nih. Panjang sekali. Afwan Ustaz. Nah ini bagus nih. Afwan Ustaz. Jangan afwan jidan. Bagaimana menyikapi seorang muslim yang berkata jangan selalu hubungkan segala perkara dengan agama. Jangan selalu hubungkan segala perkara dengan agama. Al-musyahidun al-kiram, kalau satu perkara itu berkaitan dengan adat istiadat, norma masyarakat, Nabi Muhammad pun mengajarkannya. Iya kan? Bagaimana kita tidak hubungkan? Perkara yang remeh-temeh saja Nabi Muhammad terangkan. Perkara yang sangat ringan. Makan ya makan aja. Minum ya minum aja. Pakai sendal pakai aja. Nabi terangkan tuh. Perkara muamalah Nabi terangkan. Karena seorang ketika ingin melakukan sesuatu dan Nabi Muhammad SAW punya petunjuk tentangnya atau darinya, kata para ulama diantaranya Ibnu Daqiq Al-Id, dan saya tidak salah, dia wajib dapat pahala. Allah harus ngasih dia pahala. Kenapa? Lawang dia dalam perkara yang ringan saja itu merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ajarkan semua. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya takutkan perkataan demikian adalah orang yang memang kemudian tidak ingin belajar agama. Dan tentunya keterangannya atau perkataan ini sangat umum sekali ya. Tapi kalau dalam perkara yang dia maksudkan adalah perkara muamalah, kita tidak berbicara akidah, ibadah, adab dan akhlak, ini pasti udah detail ya. Perkara muamalah, maka tentunya masing-masing tempat dan negara punya adat istiadat tersendiri. Ketika dia melakukannya dan menurut norma tempat tersebut, oke, no problem.
Tapi alangkah indahnya kalau misalnya normanya sudah baik, tak taunya memang keterangan Nabi Muhammad ada padanya. Kenapa kemudian tidak merujuk pada Nabi Muhammad SAW? Dua, kalau misalnya dimaksudkan ada perkara, betul-betul perkara duniawi ya, perkara duniawi ya, maka oke lah. Seperti misalnya sebagian orang ingin bangun rumah, nanyanya ke ustadz, maka salah. Nanya arsitek, nanya ahlinya. Tapi dalam perkara seperti ini pun Nabi Muhammad punya petunjuk tentangnya. Ya. Kalau kita tidak tahu, nanya yang tahu. Firman Allah ada. Sabda Nabi Muhammad pun demikian. Bahkan ketika tentang perkara pencangkongkan kurma, Nabi Muhammad kan mengatakan kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Kalau yang dimaksudkan itu perkara duniawi, teknologi seperti ini, perkara-perkara yang baru yang tentunya bukan itu maksud dari kebid'ahan yang Nabi Muhammad sebutkan. Itu dalam perkara agama yang baru, bermanfaat. Anda ingin invent sesuatu yang Anda bisa buat, silahkan, no problem. Apalagi misalnya dengan itu produk tersebut mendukung perkara ibadah, top lagi. Jadi perkataannya sangat umum ini ya. Tapi kalau yang dimaksudkan dengannya sampai level perkara muamalah pun Nabi Muhammad terangkan. Anda kembali kepada norma yang ada di masyarakat saja, yakni baik. Kenapa? Karena itu adat istiadat. Tapi jika tentangnya Nabi Muhammad sudah terangkan, maka ketika Anda melakukan perkara tersebut berdasarkan sunnah Nabi Muhammad, Anda wajib dapat pahala. Kan enak. Mau tidur aja. Ya. Tak taunya Nabi Muhammad setiap tidur mesti menghadap ke kanan. Nah itu. Makan, minum, tidur. Itu perkara lumrah. Semua orang melakukannya. Nggak ada hubungan dengan sunnah. Tapi ketika Nabi Muhammad mengulangi cara makan tertentu, mengurangi cara minum tertentu, mengulangi cara tidur tertentu, itu berarti udah sunnah. Padahal perkara yang remeh, biasa aja. Maka jika dilakukan, sudahlah nyaman, Anda berpahala. Tapi kalau betul-betul kemudian perkara duniawi, tanya ahlinya. Bertanyalah kepada ahlinya. Tapi ingat, bertanya kepada ahlinya pun dalam urusan apapun, perkara seperti itu pun diterangkan oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ulama yang alim, yang faham akan ilmu tersebut jika kalian tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Sudah sejam, Pit? Belum ya? Udah. Kita tutup dengan yang terakhir ya. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang anak yang meminta timbal balik atas kebaikannya terhadap orang tuanya, Ustadz? Semisal anak tersebut sudah membiayai umroh dan haji orang tuanya, tapi orang tuanya membuat kesalahan sehingga diungkit kebaikannya di orang tuanya. Syukran, Ustadz. Gak usah ya, jangan ya. Gak usah ya. Lakukan kebaikan kepada kedua orang tua Anda dan harta Anda milik orang tua Anda. Balasan Anda sudah jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mengharapkan balasan dari manusia, Anda pasti kecewa. Sudahlah, berbakti saja. Anda punya harta, makmurkan mereka. Bikinkan mereka rumah yang layak. Belum umrohkan, belum hajikan. Berikan mereka semua yang layak. Kalau memang Anda mampu. Balasan Anda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jelas. Anda mengharapkan itu dari manusia, maka Anda pasti kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Dan kewajiban bakti itu anak kepada orang tua. Dan siapapun di antara kita yang di posisi sebagai orang tua, tahu dirilah. Ya, hargai usaha anakmu. Mereka bekerja, betul harga mereka adalah hartamu. Tapi apa susahnya sedikit untuk menghargai keringat mereka? Jangan tidak melakukan kesalahan A, B, C, dan D yang cukup menyakitkan hati mereka. Kalau Anda sebagai orang tua.
sama-sama tahu diri, sama-sama mawas diri. Kalau Anda sebagai anak dan kemudian kebaikan Anda tidak direspon dengan baik, bersabarlah. Bersabarlah. Mereka tangga surga Anda, tugas Anda mendoakan mereka agar Allah berikan mereka petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mushaf untuk 5 penanya tadi, dan tentunya yang di Banjarmasin nanti akan dihubungi oleh Akh David. Yang di luar Banjarmasin insyaallah kita akan paketkan dan Anda yang menanggung ongkos kirimnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.